Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 766. Ibu Wuluoksue, Haoren menatap dokter ini dan merasakan kehadiran damai yang berbeda dari para pembudidaya. Berdiri di samping Haoren, Xie Yujia juga berpikir bahwa dokter wanita cantik ini memiliki aura yang tenang di sekitarnya. Meskipun usianya masih muda, Bai Ze sekarang adalah wakil presiden Rumah Sakit Timur. Selain identitasnya sebagai istri Perdana Menteri Wu, ia terkenal di kalangan medis di wilayah Laut Timur karena keahliannya yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, dia pergi ke Rusia untuk belajar dan baru saja kembali. Menurut gosip, dia pergi ke Rusia untuk merawat Presiden Rusia dan menyembuhkannya setelah beberapa saat. Para pejabat tinggi pemerintah Rusia berharap dia bisa tetap tinggal. Presiden Bai Ze unggul dalam segala hal, mulai dari pembedahan dan pediatri hingga kebidanan dan bahkan pengobatan Tiongkok. Setelah kembali dari luar negeri, pasien dari seluruh negeri datang menemuinya. Bai Ze tidak memihak pasiennya. Bahkan pejabat tingkat tinggi harus mengirim sekretaris mereka untuk mengantre di pagi hari untuk didaftarkan untuk membuat janji dengannya. Namun, ketika nenek Haoren dikirim ke Rumah Sakit Timur, dia secara pribadi mengatur spesialis untuk merawatnya, dan dia datang untuk memeriksa pasien sendiri. Itu pengecualian langka darinya. Retak. Pintu ke ruang gawat darurat tiba-tiba didorong terbuka. Bai Ze berjalan keluar dan berkata, dia aman untuk saat ini, tetapi dia harus tinggal di rumah sakit untuk observasi lebih lanjut. Mungkin ada beberapa perubahan dalam kondisinya nanti. Petik 2. Terima kasih banyak, Presiden Bai. Hao Zonghua menghela nafas lega. Bai Ze adalah keajaiban dalam lingkaran medis di wilayah Laut Timur dan dapat menyembuhkan siapapun kecuali beberapa pasien yang menderita penyakit kritis stadium akhir. Akademisi Hao, jangan sebutkan itu. Kamu telah melakukan banyak bantuan untuk suami aku dan membantu kami merawat Little Sue. Bai Ze tersenyum. Aku sudah mengatur bangsal untuknya dan akan membuat orang-orang menyelesaikan proses yang tersisa untukmu. Yue yang memandang Bai Ze dengan penuh syukur, tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia sering tinggal di luar negeri. Ketika dia berada di East Ocean City, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di lembaga penelitian, yang menjelaskan ketidaktahuannya dengan Bai Ze, bintang dalam lingkaran medis. Namun, Zhao Hongyu akrab dengan Bai Ze. Ketika nenek jatuh sakit terakhir kali ketika Hao Zonghua dan Yue yang ada di luar negeri, Zhao Hongyu telah menghubungi Bai Ze dan membawa nenek ke sini. Sister Yue, kamu adalah teman Sister Hongyu, kan? Dia menyebutmu berkali-kali. Bai Ze menatap Yue yang dan berkata sambil tersenyum. Yue yang balas tersenyum. Di antara beberapa teman yang dia miliki di East Ocean City, Zhao Hongyu adalah yang paling dekat dengannya, dan sepertinya Bai Ze akan menjadi temannya dengan sangat cepat. Sangat beruntung bahwa Bai Ze datang untuk membantu kali ini, dan aku harus berterima kasih padanya nanti, pikir Yue yang pada dirinya sendiri. Ketika nenek didorong keluar dari ruang gawat darurat, dia keluar dari koma. Ibu. Hao Zonghua berlari dengan cemas dan berjalan di samping tempat tidurnya menuju bangsal. Meskipun pekerjaannya sibuk, Hao Zonghua adalah putra yang baik. Ketika nenek dalam bahaya, dia telah menyingkirkan semua pekerjaannya. Melihat Hao Zonghua berjalan pergi, Bai Ze berkata kepada Yue Yang. Wanita tua itu sudah bangun, tapi kondisinya belum stabil, dan dia sangat lemah. Biarkan aku jujur dengan kamu, aku hanya bisa menjaga kondisinya stabil selama 1 hingga 2 minggu. Tetapi setelah itu, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Yue yang telah sedikit rileks, tetapi ekspresinya berubah suram lagi setelah mendengar kata-kata Bai Ze. Berdiri di samping Yue Yang, jantung Haoren berhenti berdetak sebentar, sementara Xie Yujia mengerutkan alisnya. Mengerti, Yue yang mengangguk dengan pikiran berat. Presiden Bai, tolong gunakan obat dan peralatan terbaik yang kamu miliki. Aku akan. Dia aman dalam 2 minggu ke depan. Bai Ze mengangguk. Yue yang berpikir sebentar dan berjalan ke bangsal dengan cepat. Dia peduli pada nenek dan tahu bahwa 2 minggu ini adalah masa kritis sebelum ada perubahan. Sekarang, hanya Haoren, Xie Yujia, dan Bai Ze yang tersisa di koridor di luar ruang gawat darurat. Haoren memandang Bai Ze, dan dia merasa bahwa kata-kata dokter ini memiliki makna tersembunyi, dan itu dimaksudkan untuknya. Setiap orang memiliki takdir mereka. Menurut aturan, aku seharusnya tidak ikut campur dalam insiden hari ini.
Bai Ze memandang Hao Ren dan berkata, namun, nenekmu memakai cincin Lady Zhen, dan aku berutang budi pada Lady Zhen. Itulah sebabnya aku memperpanjang hidup nenek kamu selama 2 minggu dengan risiko bekerja melawan Dao Surgawi. Xie Yujia membelalakan matanya dan menatap Bai Ze dengan heran, bertanya-tanya tentang identitas aslinya. Hao Ren tidak begitu terkejut karena dia merasakan bahwa Ibu Wu Luoxue adalah sosok yang luar biasa. Dia hanya ingin tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku dapat memprediksi masa depan, tetapi aku tidak berani membuat terlalu banyak perhitungan. Kehidupan nenek kamu dalam bahaya, dan kesempatannya untuk hidup semua tergantung pada usaha kamu. Bai Ze berhenti sebelum melanjutkan, namun, tampaknya tidak layak untuk mengubah Dao Surgawi untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Aku tidak peduli selama aku bisa menyelamatkan nenekku, kata Hao Ren. Umur manusia itu terlalu singkat, tetapi Hao Ren tidak akan berdiri dan menyaksikan neneknya mati. Su Han masih tak sadarkan diri di kuil Dewa Naga, dan kondisi nenekmu akan memburuk dalam 2 minggu. Aku kira guru kuil naga Dewa Kuil akan mengirim Su Han kepada aku, tapi aku hanya bisa mempertahankan hidupnya untuk saat ini dan tidak bisa menyelamatkannya. Untuk menyelamatkan mereka, kamu harus mendapatkan cairan surgawi dari mata air awet muda yang awet muda di Gunung Kunlun, kata Bai Ze. Hao Ren menatap Bai Ze dengan heran kali ini, tidak berharap dia tahu tentang kondisi Su Han meskipun dia tidak ada di sana. Benar saja, ketika Hao Ren keluar dari kuil Dewa Naga, guru kuil telah menopang kehidupan Su Han dengan teknik rahasia. Esensi alam Su Han bisa beredar di tubuhnya, tetapi dia belum bangun. Bai Ze terdengar seolah-olah dia yakin bahwa kuil Dewa Naga akan membawa Su Han padanya. Di seluruh dunia, dia mungkin satu-satunya yang bisa membuat Su Han tetap hidup, dan bahkan kepala kuil dari kuil Dewa Naga harus meminta bantuannya. Kunlun Mountain, aku akan pergi ke sana sekarang. Setelah beberapa saat berpikir, Hao Ren berbalik dan siap untuk pergi. Berhenti. Aku belum selesai, Bai Ze berteriak tak berdaya. Hao Ren yang merasa agak pusing berhenti di jalurnya. Para kultivator rilem formasi jiwa itu tidak akan membiarkanmu masuk ke Gunung Kunlun dengan mudah. Tapi karena kamu memiliki toklai abadi penglai Zhen Yuan Immortal, mereka mungkin akan membantunya. Namun, musim semi yang saleh adalah harta suci, dan itu tergantung pada keberuntungan kamu jika kamu bisa mendapatkan cairan surgawi. Petik 2. Baik. Aku mengerti. Hao Ren menyentuh kalungnya dan menemukan token abadi penglai di sana. Lalu, dia berjalan menuju tangga. Jika bukan karena pengingat Bai Ze, dia mungkin telah memaksa jalannya ke Gunung Kunlun pada saat putus asa. Aku belum selesai, Bai Ze berkata dengan putus asa sambil menatapnya. Hao Ren berbalik lagi dan menatapnya. Jika kamu tidak dapat menemukan mata air ketuhanan yang awet muda di Gunung Kunlun, kamu tidak dapat terlibat konflik dengan para penanam rilem jiwa formasi. Kamu harus pergi ke surga ke-8 bersamanya untuk menemukan tuannya. Bai Ze melirik Xie Yujia. Aku, Tuan. Xie Yujia menunjuk dirinya sendiri dengan terkejut. Jangan kaget. Tuanmu menganggapmu sebagai muridnya bukan hanya karena kamu merawatnya. Faktanya, fisik kamu sangat istimewa dan langka, dan hanya kamu yang bisa mengolah catatan kehidupan kematiannya. Bai Ze memandang Hao Ren dan Xie Yujia dengan tenang dan berkata, jika kamu tidak dapat menemukan mata air awet muda di Gunung Kunlun, kamu harus pergi dan meminta eliksir abadi. Eliksir abadi? Tanya Hao Ren dan Xie Yujia pada saat yang sama. Ngomong-ngomong, Hao Ren, kamu memiliki beberapa koneksi dengan Ibu Ratu Barat, Bai Ze melanjutkan. Koneksi? Hao Ren bahkan lebih bingung. Kamu tidak tahu bahwa Lu Linlin dan Lu Lili, dua gadis cantik yang tinggal bersamamu, adalah dua gadis favorit dari Ibu Suri Barat. Bunda Ratu Barat sangat menyayangi mereka sehingga dia hanya membumikan mereka di Istana Naga Laut Timur ketika mereka melakukan kesalahan. Petik 2. Hah? Hao Ren berpikir bahwa saudara Lu adalah dua pelayan yang telah melakukan kesalahan dan dikirim ke dunia fana dari alam surgawi, dan dia tidak tahu bahwa mereka adalah gadis favorit dari Ratu Bunda legendaris dari Barat. Titik. Dewa kuno itu adalah kelompok pembudidaya pertama, dan kekuatan budi mereka bisa menyaingi surga. Ribuan tahun yang lalu, Nyonya Zhen dan aku menghabiskan waktu berkultivasi di Gunung Kunlun yang diperintah oleh Ibu Suri Barat yang memiliki banyak peri di bawah komandonya. Nona Zhen dan aku sesekali mendapat les dari dia dan tidak dekat dengannya. Jika kamu dapat meminta gadis-gadis favorit dari Bunda Ratu Barat untuk berbicara untuk kamu dan memohon eliksir abadi darinya, kamu dapat membaginya menjadi dua dan memberikannya kepada nenek kamu dan Su Han. Ini akan menjadi solusi yang paling nyaman, kata Bai Ze. Oke,
Hao Ren tidak pernah membayangkan bahwa dia masih harus meminta bantuan dari Lu Linlin dan Lu Lili. Selain itu, tidak semudah kedengarannya untuk sampai ke alam surgawi dan menemukan gadis-gadis favorit dari Ibu Suri Barat. Bagaimanapun, mereka semua adalah tokoh legendaris. Apakah hanya itu? Hao Ren melihat ke bawah dan berpikir sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan bertanya pada Bai Ze. Itu saja. Bai Ze menatapnya tanpa daya. Aku terkejut bahwa Hao Ren yang impulsif ini adalah yang terpilih dari Dao Surgawi. Dia tidak terlihat menjadi seseorang yang bisa menjaga Dao Surgawi. Menantu aku tidak bisa menjadi orang seperti dia. Petik 2. Kalau begitu, aku menuju ke Gunung Kunlun pertama. Setelah membuat bola energi, Hao Ren terbang keluar dari jendela di ujung koridor. Setelah beberapa saat dipertimbangkan, Xie Yujia mengangguk pada Bai Ze dan berterima kasih padanya sebelum melangkah ke kain ruyi yang terlihat seperti awan putih dan mengikuti Hao Ren keluar dari gedung. Arus udara yang mereka ciptakan mengepakkan mantel Bai Ze. Melihat mereka menghilang di langit yang tinggi, Bai Ze mengangkat tangannya dan membuat beberapa perhitungan. Pada hari ketika Dao Surgawi berubah menjadi siklus berikutnya, Naga Surgawi, Raja Iblis, dan pembudidaya rilem formasi jiwa agung tidak cukup berani untuk bergerak, dan semua petunjuk berkumpul di sekitar Hao Ren. Namun, pusat pusaran telah bergerak terus-menerus. Aku ingin tahu apakah Zhen Yuanzi membuat kesalahan. Pokoknya, keberuntungan bunga persik anak ini kuat. Jika Zhen Chongming adalah seorang wanita seperti dia, aku akan menyingkirkannya yang mengejar Little Sue sepanjang hari. Bab 767. Terbang dengan kecepatan tinggi, Hao Ren tiba di wilayah Gunung Kunlun dalam waktu singkat. Sementara itu, Xie Yujia mengejarnya di kain ruyi, takut bahwa ia akan menyinggung para penggarap rilem formasi jiwa di Gunung Kunlun. Kain ruyi yang tampak seperti awan adalah harta dharma yang langka. Meskipun hanya bisa membawa satu orang, itu cepat dan ringan dan tidak mengkonsumsi banyak esensi alam, menjadikannya harta dharma yang sempurna untuk pembudidaya tingkat rendah seperti Xie Yujia. Sudah gelap ketika Hao Ren keluar dari rumah sakit. Ketika dia sampai di tepi Gunung Kunlun, dia melihat matahari terbenam di balik pegunungan hitam. Siapa ini? Lusinan pembudidaya wanita berpakaian putih terbang keluar dari Gunung Kunlun. Ketika mereka melihat Hao Ren, mereka menembakkan sinar ke arahnya tanpa bertanya lagi. Dalam pikiran mereka, pria berambut hitam ini yang menggunakan energi pedang 5 unsur telah menerobos Gunung Kunlun beberapa kali, dan para pembudidaya yang berpatroli mengenalnya dengan baik. Ketika mereka melihatnya lagi, mereka menyerangnya bersama, tidak peduli untuk bertanya mengapa dia datang. Melihat serangan mereka, Hao Ren tahu bahwa dia telah menjadi musuh mereka dalam setengah tahun terakhir ketika dia masuk ke wilayah Gunung Kunlun dalam perjalanan ke kuil Dewa Naga dan bahkan secara tidak sengaja melukai beberapa dari mereka ketika dia sedang terburu-buru untuk mendapatkan jauh. Tampaknya semua pembudidaya wanita di sini menyimpan dendam padanya. Swoosh, swoosh. Roda harta karun yang kuat diringkas oleh lampu yang diretas ke arah Hao Ren. Sama seperti Hao Ren hendak memblokir roda harta karun 5 warna ini yang mirip dengan formasi arai, dia mendengar suara siulan di udara. Sekitar selusin panah energi menyapu melewati Hao Ren dan menabrak roda harta berputar, menghancurkan mereka secara instan. Menginjak awan, Xie Yujia menarik busur dan menembakkan panah sementara jari jempol di jarinya bersinar di senja. Melihat para pembudidaya perempuan yang mencoba untuk mengatur serangan balik, Xie Yujia menembakkan puluhan panah energi dari busur iblis, menjatuhkan pedang di bawah para pembudidaya perempuan. Dia memiliki tujuan yang luar biasa. Hao Ren menatap Xie Yujia dengan heran. Selusin pembudidaya wanita membeku sejenak dan kemudian merasa bahwa kaki mereka sedikit sakit. Melihat pedang mereka tersingkir, mereka jatuh ke lembah. Kemudian, pembudidaya betina lainnya segera terbang ke bawah untuk menangkap mereka. Kamu terus bertarung dengan mereka, hubungan antara kalian sudah semakin intens. Xie Yujia menginjak kakinya di kain ruyi dan melaju ke sisi Hao Ren. Sambil menariknya ke Gunung Kunlun, dia berkata pada Hao Ren dengan sedikit cemburu. Meskipun permusuhan mereka terhadap Hao Ren, para pembudidaya perempuan semua adalah gadis-gadis cantik. Xie Yujia takut Hao Ren akan akrab dengan mereka karena perkelahian yang konstan. Itu omong kosong, Hao Ren menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan, dia bersyukur bahwa Xie Yujia melawan para pembudidaya wanita untuknya sehingga dia tidak harus berurusan dengan gadis-gadis itu. Ayo masuk. Melihat lebih banyak pembudidaya terbang ke mereka dengan pedang dari kejauhan, Hao Ren mengambil tangan ramping Xie Yujia dan berlari ke wilayah internal Gunung Kunlun seperti kilatan cahaya.
Bagian dalam Gunung Kunlun tampak seperti dunia abadi dengan nyanyian burung dan aroma bunga merembes ke udara. Struktur dengan bentuk unik dibangun di sepanjang sisi gunung dan sungai, tampak seperti mutiara di pengasingan. Itu pemandangan yang menenangkan. Bersenandung. Ketika Hao Ren dan Xie Yujia hendak mendarat di lembah, mereka tiba-tiba tersandung ke penghalang yang tak terlihat. Penjahat. Kamu akan mati karena masuk tanpa izin di wilayah Gunung Kunlun. Petik 2. Banyak pembudidaya wanita berpakaian putih mengejar mereka, mencoba mengelilingi Hao Ren dan Xie Yujia dengan marah. Hao Ren menatap mereka dengan putus asa karena dia merasa seperti banyak Duan Yao meneriakinya pada saat yang sama. Bagi Xie Yujia, Hao Ren adalah pria terbaik di dunia. Namun, bagi para pembudidaya wanita ini di Gunung Kunlun, dia adalah penjahat paling jahat. Ketika para pembudidaya perempuan ini berlari ke arah mereka dengan pedang tebasan, Hao Ren mengeluarkan token immortal penglai dan meletakkannya di penghalang tak terlihat. Ding! Penghalang tiba-tiba terbuka, dan Hao Ren berlari dengan Xie Yujia. Penjahat. Para pembudidaya wanita bergegas, tetapi Hao Ren dan Xie Yujia telah memasuki penghalang untuk kejutan mereka. Sepertinya mereka dipisahkan dari Hao Ren dan Xie Yujia oleh dinding kaca. Mereka bisa melihat satu sama lain tetapi tidak bisa saling menyentuh. Para pembudidaya perempuan melotot ke arah Hao Ren dengan marah tetapi tidak bisa melewati penghalang. Di sisi lain dari penghalang itu adalah wilayah inti Gunung Kunlun dan tempat legendaris tempat Bunda Ratu Barat membudidayakan dan hidup di zaman kuno. Hanya para pembudidaya rilem formasi jiwa agung bisa memasuki tempat ini. Sinar esensi iblis telah terbang melintasi langit tinggi pada siang hari ini, dan semua pembudidaya rilem formasi jiwa di Gunung Kunlun telah pergi untuk menyelidiki itu. Ketika Hao Ren tiba, tidak ada pembudidaya rilem formasi jiwa di sini saat ini. Mereka bertanya-tanya metode rahasia apa yang telah digunakan Hao Ren untuk melewati penghalang dan memasuki wilayah inti Gunung Kunlun. Hao Ren tahu bahwa dia bisa masuk ke wilayah inti Gunung Kunlun karena penglai Immortal Token. Bagaimanapun, Zhen Yuanzi adalah pemimpin dari semua dewa bumi dan menikmati status yang sama dengan Bunda Ratu Barat. Setelah berubah menjadi naga setan, Guru Guatei hampir membalikkan istana naga lautan timur, tetapi itu masih belum cukup mengganggu Zhen Yuanzi yang merawat bunga dan tanaman di Laut Setan. Ini hanya perubahan kecil di dunia, dan dia tahu bahwa pembudidaya rilem jiwa formasi yang tinggal di tanah akan melacaknya. Token abadi penglai yang dipegang Hao Ren adalah tanda bahwa Raja Ayah dari Timur, yang memiliki status yang sama dengan Bunda Ratu Barat, telah pergi di Pulau Penglai. Ketika Hao Ren datang ke Gunung Kunlun dengan token ini, dia seperti seorang utusan dari Raja Ayah dari Timur, dan formasi susunan tidak melihat alasan untuk menghentikannya. Namun, Hao Ren tidak berpikir bahwa misinya akan sangat mudah karena tidak ada pembudidaya rilem jiwa formasi berada di Gunung Kunlun sekarang. Setelah melambaikan tangannya ke petani perempuan yang marah, ia terbang ke pusat Gunung Kunlun bersama Xie Yujia. Menurut legenda, Gunung Kunlun adalah tempat budidaya suci Bunda Ratu Barat, dan itu adalah tempat misterius bagi para pembudidaya biasa. Semua jenis tanaman langka tumbuh di tebing, di celah-celah di bebatuan, dan di tepi sungai. Di tengah lembah ada beberapa istana kuno dengan kehadiran misterius, dan mereka dibuat dengan emas dan batu giok dan tampak baru meskipun usia mereka sangat besar. Di kolam sebelum istana besar tumbuh teratai salju 10.000 tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tidak ada binatang roh dan penggarap di istana, pekarangan, dan bahkan jembatan langit berwarna-warni yang menghubungkan istana, Hao Ren bisa membayangkan pemandangan Gunung Kunlun yang menakjubkan ketika banyak peri yang dibudidayakan di bawah bimbingan Bunda Ratu Barat di zaman kuno. Di mana musim semi ilahi awet muda? Xie Yujia mengikuti Hao Ren erat dan bertanya. Semuanya sunyi di wilayah inti Gunung Kunlun. Istana-istana yang tenang ini tampaknya menceritakan kepada mereka kisah-kisah tentang Gunung Kunlun selama zaman mistis. Bahkan tanpa fluktuasi formasi arai, mereka mengeluarkan kekuatan dan otoritas sedemikian rupa sehingga Xie Yujia bergerak dengan hati-hati dan tidak berani berbicara dengan suara keras. Ini adalah tempat yang pernah dihuni Bunda Ratu Barat, dan para pembudidaya biasa tidak bisa memasuki lokasi suci ini. Di tempat suci ini, pasti ada beberapa harta karun tersembunyi yang ditinggalkan Bunda Ratu Barat ketika dia terbang ke alam surgawi. Penanam jiwa formasi telah bergiliran menjaga Gunung Kunlun untuk mencegah kedamaian gunung dari diganggu oleh pembudidaya sembrono yang datang ke sini mencoba untuk menemukan harta karun kuno. Kita harus mencarinya. Hao Ren meraih pergelangan tangan Xie Yujia dan menariknya ke sisinya.
Karena tidak ada pembentuk rilem jiwa formasi berada di Gunung Kunlun sekarang, dan Hao-Ren memiliki token abadi penglai yang memungkinkan dia untuk memasuki wilayah inti, itu adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk mencari harta atau menggali ramuan spiritual. Namun, Hao-Ren tidak berminat untuk hal-hal seperti itu. Setelah melepaskan perisai emas dari kalungnya, dia menginstruksikan, pergi dan temukan pegas ilahi. Perisai emas melepaskan lapisan cahaya keemasan, merasakan fluktuasi esensi roh di Gunung Kunlun. Ketika Tai Cave Master berubah menjadi naga setan hitam, perisai emas telah merasakan bahwa bahaya itu terlalu besar untuk itu. Karena naluri pelestarian diri harta karun spiritual tertinggi, itu telah tersembunyi di dalam kalung Hao-Ren. Sekarang mereka berada di Gunung Kunlun, tidak mendeteksi bahaya di sekitar mereka. Santai, ia melepaskan cahaya keemasan dan mulai mencari harta karun. Gelombang emas menyebar dari perisai emas ke setiap sudut Gunung Kunlun. Melihat Hao-Ren dan kemudian pada perisai emas dengan cemas, Xie Yuji agak bingung karena dia tidak tahu bahwa perisai emas memiliki kekuatan untuk mendeteksi harta di daerah sekitarnya. Tiba-tiba, perisai emas bergerak, dan Hao-Ren segera mengikutinya sambil menarik Xie Yuji bersamanya. Sebuah kuali hitam besar diendus oleh perisai emas dari kaki gunung. Perisai emas terbang dua lingkaran di sekitarnya dan memancarkan dua lampu emas seolah-olah itu mengajukan pertanyaan kepada Hao-Ren. Hao-Ren menggelengkan kepalanya, dan perisai emas segera menembakkan cahaya keemasan menyilaukan yang mengecilkan kuali hitam besar ke ukuran ibu jari sebelum menyerapnya ke jantung perisai. Memang ada banyak harta di Gunung Kunlun. Karena Hao-Ren tidak menginginkannya, perisai emas akan mengambilnya. Setelah kesengsaraan surgawi, itu sekarang adalah harta karun alam, dan harta karun di Gunung Kunlun yang tidak diambil oleh Ratu Bunda Barat ini semuanya adalah harta karun spiritual tertinggi meskipun penampilannya bobrok. Jika perisai emas menyerap lebih banyak harta, kekuatannya akan naik ke alam yang lebih tinggi. Sebuah batu giok putih ruyi, jepit rambut giok merah muda, labu harta emas, singa batu yang berat, harta yang memiliki sifat spiritual yang lemah atau telah kehilangan sifat spiritual mereka digali oleh perisai emas satu persatu. Perisai emas mengisap mereka ke dalam tubuhnya untuk menyerap dengan senang hati. Jika harta ini ditemukan oleh para pembudidaya di atas dan di atas surga kelima, para pembudidaya akan menghabiskan banyak waktu dan energi untuk memperbaiki dan mempelajarinya. Namun, perisai emas hanya menelan mereka ke dalam tubuhnya. Ngomong-ngomong, Hao-Ren menumbuhkan bayangan pedang pemisah cahaya dan tidak terlalu mengandalkan harta dharma, dan Zhao Yanzi dan Xie Yujia sudah memiliki harta dharma mereka sendiri. Selain itu, Hao-Ren tahu bahwa kualitas selalu menang kuantitas. Seperti yang dikatakan oleh para suster Lu, seseorang harus memilih harta dharma terbaik. Itulah sebabnya Hao-Ren tidak peduli dengan harta acak yang telah terkubur di tanah selama berabad-abad. Selama perisai emas itu patuh padanya, semakin kuat kekuatannya, semakin berguna bagi Hao-Ren. Rasa kagum naik di Xie Yujia ketika dia melihat ketidakpedulian Hao-Ren terhadap harta yang ditemukan oleh perisai emas. Tidak semua orang bisa muncul tanpa bergerak di depan harta. Seorang kultivator junior akan merasa sangat senang dan beruntung ketika mendapatkan harta atau teknik. Namun, ketika para pembudidaya mencapai bidang tertentu, mereka akan tahu apa yang benar-benar mereka butuhkan. Jika seseorang ingin mendapatkan semua harta dan teknik di dunia, mereka tampaknya akan memiliki lebih banyak, tetapi mereka akan kehilangan lebih banyak dalam prosesnya. Xie Yujia tiba-tiba menemukan bahwa hal yang menarik tentang Hao-Ren bukanlah identitasnya sebagai kakak tua, tetapi ketidakpeduliannya terhadap ketenaran, kekayaan, dan kegigihan. Terlepas dari ketidakpeduliannya pada banyak hal, ia tahu apa yang diinginkannya. Xie Yujia menyukai pria dengan kualitas ini. Bab 768. Swoosh, swoosh. Beberapa lampu muncul di langit tinggi di atas Gunung Kunlun. Hao-Ren tahu bahwa pembudidaya rilem jiwa formasi telah kembali, dan dia mendesak perisai emas, pergi dan temukan Pegas Saleh. Perisai emas sedang menggali harta karun dari tanah, tapi Hao-Ren menembakkan energi pedang ke permukaannya. Itu mengetuk setengah meter, dan kemudian merasakan aura pembudidaya rilem Soul Formation semakin dekat. Ia mengeluarkan cahaya yang lebat untuk mencari mata air Saleh yang mungkin terkubur lebih dalam di tanah. Sekarang ia telah menerima manfaat yang cukup di Gunung Kunlun, itu tidak bisa meninggalkan gunung dengan mudah jika tidak mendengarkan Hao-Ren. Bang! Tiba-tiba sebuah retakan muncul di dinding tebing di belakang Istana Emas. Hua, mata air pegunungan yang jernih mengalir dari dinding batu yang retak. Menginjak kain ruyi, Xie Yujia segera terbang dan mengisi botol porselen dengan mata air.
Ketika mata air mengalir ke kolam di depan istana besar, bunga-bunga teratai salju semua berdiri lebih tegak. Siapa ini? Para pembentuk alam formasi jiwa telah kembali, dan mereka semua bergegas ke wilayah inti gunung. Ketika mereka melihat Xie Yujia sedang mengumpulkan mata air, salah satu dari mereka mengeluarkan harta dharma dan menghancurkan botol porselen di tangannya. Setiap bunga dan tanaman di Gunung Kunlun ditinggalkan oleh Bunda Ratu Barat, dan bahkan para pembudidaya alam formasi jiwa ini tidak berani mengambilnya. Tidak mungkin mereka membiarkan para penggarap yang melanggar hukum melakukannya. Setelah menerima peringatan dari pembudidaya perempuan yang menjaga Gunung Kunlun, pembudidaya rilem jiwa telah bergegas kembali untuk menangkap pencuri. Ketika mereka melihat Xie Yujia dan Hao Ren membuka mata air gunung dan mengumpulkan mata air, mereka menjadi sangat marah. Bam! Sekitar 6 harta dharma jatuh ke arah Xie Yujia dan Hao Ren. Para pembudidaya rilem jiwa formasi takut melanggar item di sini. Kalau tidak, mereka akan menempatkan lebih banyak kekuatan dalam harta dharma mereka. Bang! Perisai emas tiba-tiba melepaskan lingkaran cahaya keemasan, merobohkan harta dharma. Itu mendapat banyak harta dengan izin Hao Ren, itulah sebabnya ia ingin membalas budi. Harta surgawi. Dua pembudidaya rilem jiwa formasi di depan berteriak kaget ketika mereka melihat kekuatan perisai emas. Penghalang yang memisahkan wilayah inti dari tempat lain tiba-tiba terbuka, dan ratusan pembudidaya perempuan bergegas masuk setelah pembentuk rilem Soul Forum dengan pedang di tangan mereka. Dikelilingi oleh 6 pembudidaya rilem jiwa formasi dan ratusan pembudidaya wanita yang bisa membuat formasi arai, Hao Ren dan Xie Yujia tidak pernah bisa keluar dari pengepungan mereka. Para pembudidaya perempuan memelototi Hao Ren dengan pedang di tangan mereka, ingin melihat bagaimana Hao Ren akan dihukum. Namun, Hao Ren dengan tenang mengeluarkan penglai Immortal Token dan berkata, "Lansia, karena keadaan darurat, aku datang ke sini untuk mendapatkan beberapa mata air yang saleh dari mata air awet muda yang awet muda. Aku minta maaf atas ketidaknyamanan yang aku sebabkan. Dia bukan tandingan mereka, tetapi dia tidak harus bertarung dengan mereka karena dia mendapatkan token terbaik." Benar saja, para pembudidaya alam formasi jiwa saling memandang ketika mereka melihat token abadi penglai di tangan Hao Ren, dan mereka tampak heran ketika mereka melihat tanda di bahu Xie Yujia. "Aku berterima kasih kepada senior yang memberi aku ramuan spiritual." Xie Yujia mengambil kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Jangan menyebutkannya," seorang pembudidaya tua yang berdiri di depan berkata dengan suara serak. Melihat token abadi penglai dari Hao Ren, para pembudidaya rilem formasi jiwa ini tahu bahwa latar belakang Hao Ren luar biasa. Namun, berbeda dari rekan-rekan mereka di surga ketujuh, para pembudidaya rilem formasi jiwa ini independen dan bebas dari sekte manapun di dunia, yang berarti bahwa status mereka lebih tinggi. Dengan kata lain, pembudidaya rilem formasi jiwa di surga ketujuh mungkin tidak memenuhi syarat untuk memasuki Gunung Kunlun. "Cepat dan sapa tuan ini." Kultivator tua yang bersuara serak berbalik ke petani dan berkata. Melihat Hao Ren, para pembudidaya wanita ragu-ragu untuk beberapa detik dan berseru dengan suara lembut, "Tuan, tuan." Di dunia kultivasi, beberapa kultivator menikmati senioritas yang sangat menakutkan meskipun alam mereka yang tampak rendah dan penampilan muda karena umur panjang. Hao Ren tersenyum tak berdaya ketika melihat ekspresi para pembudidaya wanita berubah dari membenci menjadi hormat. Dia mengalihkan pandangannya ke pembudidaya tua itu dan bertanya, "Jadi, bisakah aku mengisi botol lain dari mata air?" Mendengar kata-katanya, Xie Yujia mengambil botol lain untuk mengisinya dengan mata air. "Gongxi Hao, karena koneksi kamu dengan Gunung Kunlun, kami tidak keberatan kamu mengambil mata air." Namun, pembudidaya tua itu menatap Hao Ren dan melanjutkan, "Inti dari mata air ini telah ditutup selama bertahun-tahun, dan mata air ini memang berharga, tetapi bukan mata air dari mata air ketuhanan yang awet muda bahwa Ibu Suri dari Barat dulu biasa membuat eliksir abadi." "Oh." Hao Ren menatapnya dengan heran. Setelah mengisi sebotol air mata air ini, Xie Yujia berdiri dan menyegel botol itu, tampak terkejut. Mata air abadi yang awet muda terletak di Istana Kunlun di mana Bunda Ratu Barat tinggal. Namun, Istana Kunlun telah dikunci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sulit untuk mengatakan apakah mata air suci masih menghasilkan air atau tidak, kata pembudidaya tua itu. Istana Kunlun yang ia sebut pastilah istana besar yang dibangun dengan emas dan batu giok di depan kolam teratai besar. Ketika Hao Ren mulai berjalan menuju istana, pembudidaya tua itu segera berkata, "Istana itu disegel, dan bahkan kita tidak bisa masuk ke sana." "Gongxi Hao, jika kamu ingin merusak istana suci, kami tidak akan berdiri dan menonton."
Kultivator tua itu tampak serius ketika dia berbicara sementara 5 kultivator rilem formasi jiwa lainnya melepaskan aura mereka. Bunda Ratu Barat menyegel Istana Kunlun, dan terhubung dengan jalur kehidupan dunia. Jika sesuatu terjadi padanya, konsekuensinya akan menggoncang bumi. Tidak ada setan atau setan yang berani datang ke tempat ini. Jika ada setan atau iblis dengan esensi jahat menyentuh penghalang yang telah dilalui Haoren dengan token abadi penglai, mereka akan langsung berubah menjadi abu. Tanggung jawab rilem pembentuk jiwa ini adalah untuk menjaga istana terhadap pembudidaya manusia dan pembudidaya naga yang tidak bisa dibakar menjadi abu oleh formasi susunan Gunung Kunlun. Dengan kekuatan rilem jiwa formasi mereka adalah master tingkat atas dan bisa melakukan tugas dengan baik. Haoren bisa memasuki Gunung Kunlun dengan token abadi penglai, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, jika dia ingin menyentuh Istana Kunlun, para pembudidaya rilem formasi jiwa ini tidak akan pernah mengizinkannya untuk melakukannya. Oke, melihat ekspresi mereka, Haoren tahu bahwa mustahil untuk masuk ke Istana Kunlun dengan paksa. Kalau begitu, aku akan pergi langsung ke Ratu Bunda Barat. Mendengar kata-kata Haoren, ekspresi para pembudidaya alam formasi jiwa berubah sedikit, dan para pembudidaya wanita tampak heran. Kedengarannya seperti Haoren bahkan bisa pergi ke alam surgawi dan menemukan Ibu Suri Barat. Menurut berita yang mereka dapatkan, para pembudidaya alam formasi jiwa tahu bahwa Haoren adalah saudara lelaki Zhen Yuanzi dan pilihan surgawi Dao dalam 500 tahun terakhir. Namun, itu tidak cukup baginya untuk bertemu dengan Ibu Suri Barat yang merupakan penguasa alam surgawi. Di alam formasi jiwa, mereka tahu sedikit tentang rahasia di dunia. Meskipun memiliki senioritas yang tinggi, Zhen Yuanzi bukanlah seseorang yang memiliki kekuatan tingkat atas. Tentu saja, para pembudidaya rilem formasi jiwa ini tidak mampu mengacaukan Zhen Yuanzi, tetapi keputusan besar di dunia dibuat oleh penguasa asli, Bunda Ratu Barat. Jika Haoren membuat marah Ibu Suri Barat, bahkan saudaranya Zhen Yuanzi tidak bisa melindunginya. Hehehe. Terima kasih atas pengertiannya, Gong Zihao. Kultivator tua itu menangkupkan tangannya, siap untuk melihatnya. Haoren memandang para pembudidaya rilem formasi jiwa ini dan kemudian menoleh untuk melihat Istana Kunlun, mengetahui bahwa bahkan pembudidaya naga surgawi atau pembudidaya rilem formasi jiwa tidak bisa membukanya. Dia tidak punya pilihan selain untuk mencoba peruntungannya di alam surgawi. Mengambil tangan Xie Yujia, dia terbang keluar dari Gunung Kunlun. Perisai emas terbang keluar setelah Haoren dengan santai. Sambil menatap Haoren, kultivator tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berpikir, para murid King Feng sangat ceroboh. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, apakah King Feng akan mengirim Haoren ke atas ke-9 surga? Sudah lama sejak pembudidaya terakhir naik. Anak ini akan dirobohkan meskipun dia adalah saudara lelaki Zhen Yuanzi. Melewati kesengsaraan surgawi dan naik ke alam surgawi adalah dua hal yang berbeda saat ini. Bahkan para pembudidaya rilem formasi jiwa ini tidak memiliki kekuatan untuk naik. Suara mendesing. Haoren terbang keluar dari Gunung Kunlun dengan Xie Yujia dan berlari menuju East Ocean City. Sejak nenek bangun, dia bergegas kembali ke rumah sakit karena takut dia akan jatuh pingsan. Merasa cemas Haoren, Xie Yujia memegang tangannya dengan erat saat mereka terbang. Dia mengerti perasaan Haoren. Dia tidak akan merasa cemas jika nenek meninggal dengan tenang pada usia 80 atau 90 tahun. Namun, nenek dalam kondisi sehat di usia 60-an sebelum terluka oleh naga iblis itu. Haoren merasa sangat bersalah karena tidak melindungi neneknya. Banyak orang mengambil segala sesuatu yang orang lain lakukan untuk mereka begitu saja dan menyalahkan semua hal buruk pada nasib daripada mencoba yang terbaik untuk mengubah situasi. Haoren bukan salah satunya. Sementara Xie Yujia memikirkan semua itu, Haoren membawanya kembali ke rumah sakit. Setelah melepas bola energi, mereka berlari menuju tangga. Nenek! Haoren bergegas ke bangsal dan berteriak dengan cemas. Di bangsal, Zhao Yanzi, Zhao Hongyu, Zhao Guang, Yue Yang, Hao Zonghua, dan gadis kecil yang diganti dari Little White menemani nenek. Setelah bangun dari koma, nenek berbicara dengan Zhao Hongyu. Ketika dia melihat Haoren, dia mengangkat tangannya sambil tersenyum. Ren, aku baik-baik saja. Nenek memasuki ruangan setelah Haoren, Xie Yujia memanggil juga dengan suara lembut. Gadis baik. Nenek mengangkat tangannya yang kering dan menepuk kepala Xie Yujia dengan penuh kasih. Little White duduk di kursi di samping nenek dan makan apel besar. Ingin melihat nenek, Zhao Yanzi tidak mengambil waktu untuk mengambil pakaian untuknya. Sebagai gantinya,
Dia memilih satu set pakaian longgar dan longgar yang terlihat seperti kelinci untuk Little White. Aku baik-baik saja. Kamu semua bisa pergi dan membeli sendiri sesuatu untuk dimakan. Aku punya Ren untuk menemaniku. Nenek melihat sekeliling dan berkata. Setelah meminta nenek untuk berhati-hati, semua orang kecuali Hao Ren keluar dari bangsal. Melihat Little White masih makan apel di kursi, Zhao Yanzi meraih dua telinga blus kelinci dan menyeretnya keluar. Meskipun Xie Yuji enggan, dia berjalan keluar setelah Zhao Yanzi. Melihat Hao Ren yang kelelahan menulis di seluruh wajahnya, nenek tidak bertanya kemana dia pergi dengan Xie Yuji. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangannya dan berkata dengan lembut, Ren, aku harus bicara denganmu. Bab 769. Nenek. Hao Ren duduk di tepi tempat tidur dan mengambil pergelangan tangan nenek. Nenek yang telah terlihat sehat di bawah perawatan Lu Linlin dan perawatan Lu Lili tampak jauh lebih tua hari ini. Pada tingkat yang setara dengan reality Naschen Sol, Hao Ren bisa merasakan bahwa meridiannya masih patah ketika dia mengambil pergelangan tangannya. Lebih buruk daripada meridian yang rusak, dia merasakan benang esensi setan di meridiannya. Bahkan esensi alam 5 unsur tidak dapat menyingkirkan esensi iblis ini. Hanya energi kilat semrawut yang mungkin bisa menghancurkan esensi iblis, tetapi manusia tidak akan mampu menahan baut petir surgawi. Hao Ren berusaha memaksakan senyum yang menghibur, tetapi wajahnya tetap suram ketika dia merasakan kesehatan nenek yang buruk. Aku senang dalam beberapa tahun terakhir. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa aku tidak bisa melihat Linlin dan Lili lagi. Aku berada di puncak kesehatan aku ketika kedua gadis itu tinggal bersama aku, kata nenek perlahan sambil menatap Hao Ren. Nenek, jangan katakan itu. Mendengar makna tersembunyi dalam kata-katanya, Hao Ren mencoba menghentikannya. Aku tahu tubuhku sendiri. Nenek mengangguk sedikit dan menatap Hao Ren dengan mantap sebelum melanjutkan, aku tidak punya banyak hari untuk hidup. Aku terlihat baik-baik saja sekarang, tetapi itu tidak akan berlanjut selama lebih dari beberapa hari. Hao Ren tetap diam. Aku mungkin tampak berhati ringan, tetapi aku telah mengamati gadis-gadis itu untukmu. Zi dan Yujia sama-sama gadis yang baik, dan kamu harus memilih satu dan tidak mengecewakannya. Oke, Hao Ren menunduk. Terlepas dari kesukaannya pada setiap gadis, dia mengamati mereka untuk Hao Ren, mencoba memilih cucu perempuan yang paling pas. Namun, semakin dia mengamati, semakin dia ragu-ragu. Dia menyukai semua gadis dan enggan menyerahkan salah satu dari mereka, jadi dia meninggalkan keputusan untuk Hao Ren. Keinginannya adalah untuk melihat cicit, tetapi tampaknya keinginannya tidak dikabulkan. Katakan pada ayahmu untuk tidak membelanjakan terlalu banyak uang untukku karena dia harus menabung untuk pernikahanmu. Aku tahu bahwa tinggal di rumah sakit itu mahal, dan biayanya puluhan ribu yuan setiap hari, lanjut nenek. Nenek, kamu akan menjadi lebih baik. Hao Ren memegang pergelangan tangan nenek dengan erat. Dia berusaha keras menahan air mata karena dia tidak ingin menangis di depan nenek yang dulu mengatakan bahwa anak laki-laki harus kuat dan tahu apa yang harus diperjuangkan dan apa yang harus menyerah. Su kecil tidak datang. Apakah ada sesuatu yang terjadi padanya? Tiba-tiba nenek bertanya. Dia, Hao Ren ragu-ragu selama beberapa detik dan berkata, sakit. Menurutku gadis ini tidak tahu cara merawat dirinya sendiri, nenek mendesah sedikit. Chongming dan Luoxue datang mengunjungi aku hari ini. Aku pikir mereka akan menjadi pasangan ketika mereka dewasa, kata nenek. Hao Ren tersenyum. Itu satu-satunya kabar baik sejauh ini. Si memperkenalkan gadis kecil itu, Zhao Baibai, kepadaku. Dia adalah sepupu muda Si. Dia terlihat imut dan cukup dekat dengan aku. Untuk beberapa alasan, aku menemukan dia cukup akrab. Nenek melanjutkan. Mungkin untuk mengalihkan perhatian Hao Ren dari kesedihannya, nenek beralih ke beberapa topik bahagia, dan Hao Ren duduk di sampingnya dan sesekali tersenyum. Sudah lama sejak dia mengobrol baik dengan cucunya, dan nenek tidak bisa berhenti berbicara. Baru sadar pada Hao Ren bahwa sejak dia mulai berkultivasi, dia menjadi sibuk dan tidak menghabiskan waktu berkualitas dengan neneknya. Para senior kadang-kadang mungkin terlalu cerewet, tetapi mereka hanya ingin berbicara dengan anggota keluarga muda mereka. Hao Ren sangat mencintai neneknya tetapi terlalu sedikit menghabiskan waktu bersamanya. Mereka berbicara sampai tengah malam, dan Hao Ren keluar untuk mengambil air panas untuk nenek. Setelah berjalan keluar dari pintu, dia melihat Zhao Yanzi dan Xie Yujia duduk di bangku panjang di koridor di luar bangsal, masih menunggunya. Mereka menidurkan bahu-membahu, saling berpegangan tangan. Ketika mereka melihat Hao Ren keluar dari bangsal, mereka berdua tiba-tiba bangun dan bertanya, bagaimana nenek?
Hao Ren memandangi mereka dan tidak berharap mereka tetap berada di koridor yang dingin sampai tengah malam. Dengan sedikit menghela nafas, dia berkata, "Kupikir kamu sudah kembali. Kenapa kamu tidak masuk? Nenek sedang berbicara dengan kamu dan tidak meminta kami untuk masuk," kata Zhao Yanzi. Hao Ren memutar matanya. "Yah, itu hanya obrolan ringan. Pergilah ke kamar sekarang. Di luar dingin." Saling berpegangan tangan, Zhao Yanzi dan Xie Yuji akhirnya berdiri dan mendorong pintu dengan hati-hati sebelum memasuki ruangan. Melihat mereka, Hao Ren menggelengkan kepalanya tanpa daya, menyadari bahwa dua gadis ini cukup kesepian. Senang melihat mereka saling memperhatikan. Ketika dia kembali dengan sebotol air panas, Zhao Yanzi dan Xie Yuji membantu nenek mencuci muka dan tangannya di samping tempat tidur. Nenek tidak tahu bahwa kedua gadis ini sedang menunggu di luar, dan hatinya sedih untuk mereka. "Sudah terlambat bagimu untuk kembali sekarang. Kamu bisa bermalam di sini di ranjang cadangan," kata nenek. "Oke." Zhao Yanzi dan Xie Yuji mengangguk. Mereka telah merencanakan untuk menghabiskan malam di sini bersama nenek. Merasa tak berdaya dengan kondisinya saat ini, mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain tinggal bersama nenek dan menemaninya. Bai Ze telah memilih bangsal ini untuk nenek karena itu adalah salah satu bangsal terbaik di rumah sakit timur. Selain AC, oven microwave, dan TV, kamar memiliki sinar matahari di siang hari dan sangat tenang. Zhao Baibai, yang merupakan Little White, telah kembali bersama Zhao Hongyu dan Zhao Guang. Yue Yang dan Hao Zonghua telah merencanakan untuk tinggal bersama nenek, tetapi karena nenek telah meminta Hao Ren untuk tinggal bersamanya dan mempertimbangkan fakta bahwa Hao Ren bersekolah di hari kedua, mereka telah pulang ke rumah dan bersiap untuk mengambil giliran setelah Hao Ren hari berikutnya. Nenek terkejut bahwa Zhao Yanzi dan Xie Yuji menawarkan untuk tinggal bersamanya. Mereka bukan cucunya yang terkait darah, dan kekhawatiran mereka menghangatkan hatinya. Di pagi hari, Bai Ze datang untuk memeriksa nenek dengan jas putihnya. Sebagai wakil presiden rumah sakit timur, dia tidak perlu bekerja pada malam hari, tetapi dia tetap memantau semuanya. Zhao Yanzi dan Xie Yuji tertidur di bawah selimut putih, saling berdekatan di tempat tidur cadangan. Hao Ren tetap waspada di samping tempat tidur nenek, mengawasi setiap perubahan kondisinya. Ketika dia melihat Bai Ze masuk, dia berdiri dengan tenang. "Aku telah menekan esensi iblis dengan metode khusus, dan dia akan baik-baik saja selama 1 hingga 2 minggu, kata Bai Ze ringan. Hao Ren mengangguk, mengetahui Bai Ze berarti dia tidak bisa menjamin keselamatan nenek setelah 1 atau 2 minggu. Setelah melirik Hao Ren, Bai Ze melanjutkan, "Suhan ada di rumah sakit juga." "Oh." Hao Ren menatapnya dengan heran. "Dia di sebelah, dan Yue Zilong yang membawanya ke sini," kata Bai Ze. Setelah melihat kembali pada nenek yang sedang tidur nyenyak, Hao Ren tahu bahwa dia baik-baik saja sekarang. Kemudian, dia berbalik ke pintu. Bai Ze membawanya ke bangsal Suhan, dan mereka melihat Suhan berbaring di ranjang putih dengan tenang dalam tidur nyenyak. "Esensi iblis di tubuhnya lebih buruk daripada nenekmu, dan aku telah memberinya perlakuan yang sama. Namun, bagi seorang kultivator, konsekuensi dari meridian yang rusak lebih serius daripada manusia. Lebih penting lagi, Suhan berada di puncak tingkat kian dan melewati kesengsaraan surgawi ketika meridiannya hancur. Esensi iblis telah memasuki kristal mistik dan inti naga," kata Bai Ze. "Berapa banyak waktu yang dia miliki?" tanya Hao Ren. 1-2 minggu, sama seperti nenekmu." Bai Ze berdiri di samping tempat tidur dan menatap Suhan dengan tenang. "Dia akan baik-baik saja di minggu pertama, dan dia akan membutuhkan pembudidaya naga surgawi atau pembudidaya rilem formasi jiwa untuk mempertahankan hidupnya. Di minggu ketiga, tidak ada yang bisa menyelamatkannya." Hao Ren mengepalkan tinjunya, menciptakan banyak suara retak. Suke, jiwa yang terbelah, telah menelan jiwa utama Master Gua Tei ketika yang terakhir terluka parah oleh Perdana Menteri Xia. Saat ini, dia mungkin sedang beristirahat di suatu tempat dan akan keluar lagi kapan saja. "Aku sudah melakukan segalanya dengan kekuatan aku. Jika pemimpin kuil Istana Dewa Naga tidak meminta bantuanku, aku tidak akan membantu Suhan." Bai Ze memandang Hao Ren dan berkata, "Kau kembali dari Gunung Kunlun dengan tangan kosong, yang berarti bahwa bahkan para pembudidaya rilem formasi jiwa tidak tahu bagaimana membuka musim semi-ilahi abadi. Satu-satunya cara kamu dapat menyelamatkan Suhan dan nenek kamu adalah dengan mencoba keberuntungan kamu di alam surgawi." Setelah tidak menerima tanggapan dari Hao Ren, Bai Ze melanjutkan, "Aku akan merawat nenek dan Suhan kamu. Selama aku berada di East Ocean City,
naga iblis itu tidak akan berani menunjukkan dirinya di sini. Namun, setelah 1 atau 2 minggu, ia akan pulih. Petik 2. Hao Ren mengertakkan giginya, tahu bahwa waktunya tidak di sisinya. Kamu harus cepat. Dengan dao surgawi memasuki siklus berikutnya, Qi Yunyu harus kembali ke posisinya, dan Yazi 1 akan menggantikannya. Dengan temperamen Yazi, dia akan membunuh siapapun dengan esensi iblis. Nenekmu adalah makhluk fana dan memiliki esensi setan lemah di dalam dirinya sehingga aku bisa menutupinya untuknya. Namun, Su Han adalah puncak pembudidaya naga tingkat Qian dan akan melepaskan lebih banyak esensi iblis seiring berjalannya waktu. Yazi mungkin akan membunuh Su Han untuk mencegah konsekuensi di masa depan. Kata-kata Bai Ze mengejutkan Hao Ren. Karena hukum alam lemah beberapa hari ini ketika dao surgawi bergulir ke siklus lain, Su Han telah memilih hari ini untuk melewati kesengsaraan surgawi sementara guru Gua Tai memilih hari ini untuk berubah menjadi naga iblis. Dalam semua kekacauan ini, Hao Ren telah mengabaikan naga leluhur baru yang akan pergi berlibur. Karakter Yazi adalah kekerasan dan haus darah, dan dia menghancurkan segala sesuatu yang jahat dan iblis dengan roh pembunuh berdarah. Qi Yunyu masih sedikit masuk akal, tapi Yazi adalah seorang serigala dan akan membawa kedamaian bagi dunia dengan membunuh. Mengandung esensi iblis yang bisa berubah setiap saat, Su Han mungkin menjadi target pertamanya. Setiap 4000 tahun sekali, dao surgawi akan membasuh segala sesuatu yang jahat dan kotor dengan membiarkan Yazi mengambil alih dan membunuh. Satu-satunya konsekuensi adalah bahwa mungkin ada banyak pembunuhan yang salah dalam proses. Aku sudah memberi kamu semua informasi yang aku miliki. Aku tidak akan melibatkan diri dalam konflik ini. Jika Yazi datang, aku tidak akan membantu kedua belah pihak, kata Bai Ze. Hao Ren mengangguk. Bai Ze telah menyembunyikan identitasnya dengan hidup di dunia fana karena dia tidak ingin terlibat dalam konflik. Sudah merupakan bantuan besar bahwa dia sementara waktu menopang kehidupan nenek dan Su Han. Tanpa ada yang merawatnya, Su Han tampak kesepian di bangsal. Hao Ren menduga bahwa kuil Dewa Naga pasti berada dalam kekacauan sekarang karena 9 wakil kuil Masters juga mendapatkan beberapa esensi setan di tubuh mereka saat bertarung dengan guru Gua Tai dan memaksanya keluar dari tubuh mereka. Adapun inspektur lain, tidak ada yang cocok untuk merawat Su Han. Bersenandung. Sebuah cahaya keemasan melintas di luar jendela, dan Hao Ren menutup matanya tanpa sadar pada kilatan yang menyilaukan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat seorang pembudidaya wanita berpakaian putih berdiri di bangsal. Bab 770. Wanita berkulit putih ini adalah pembudidaya naga langit yang telah dilihat Hao Ren 2 kali sebelumnya. Pertama kali adalah di surga ketujuh ketika para penggarap rilem formasi jiwa menyerangnya, dan pembudidaya wanita ini telah menyelamatkannya. Waktu lainnya adalah selama pertempuran antara Su Han dan Zhao Kuo, dan pembudidaya perempuan ini telah menunjukkan wajahnya di kerumunan. Pada saat ini, dia tiba-tiba muncul di bangsal Su Han. Hao Ren dan Bai Ze berdiri di samping tempat tidur dan memandangnya, tetapi dia duduk dengan tenang di samping tempat tidur dan memandang Su Han seolah Hao Ren dan Bai Ze tidak ada di sini. Ayo pergi. Melihat Hao Ren masih berdiri di sana, Bai Ze berkata dengan suara rendah. Tampaknya Bai Ze tahu segalanya di dunia, jadi identitas orang tua Su Han bukan rahasia baginya. Karena pembudidaya perempuan dingin ini tidak punya niat untuk berbicara, Hao Ren mengikuti Bai Ze keluar dari bangsal. Ngomong-ngomong, senang mengetahui bahwa Su Han punya seseorang untuk menjaganya. Bai Ze berjalan menyusuri koridor untuk beristirahat di kantornya. Ketika Hao Ren kembali ke bangsal nenek, dia melihat bahwa nenek, Zhao Yanzi, dan Xie Yujia masih tertidur lelap. Bersarang di selimut, Zhao Yanzi meletakkan kepalanya di lengan Xie Yujia seolah-olah dia sedang memeluk kakak perempuannya. Hao Ren berjalan dan dengan ringan menyentuh rambut di dahi Xie Yujia dan kemudian dengan hati-hati mencubit hidung lucu Zhao Yanzi. Kemudian, dia berbaring di sofa di ruangan itu dan mulai mengedarkan esensi alaminya sesuai dengan Light Shadow membelah gulir bayangan. Tingkat Kun. Setelah menanam kristal mistik, dia telah mencapai tingkat Kun. Namun, dia sibuk berlarian dan berurusan dengan semua jenis situasi, yang membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan kultivator manapun. Nenek dan Su Han berbaring di tempat tidur mereka, dan teknologi medis modern tidak bisa menyelamatkan mereka. Bahkan pil eliksir level 6 yang dibuat Xie Yujia tidak bisa menghilangkan esensi iblis dari tubuh mereka. Karena Perdana Menteri Xia telah melepaskan kekuatan alam naga langit, itu mencegah esensi iblis memberinya pukulan fatal. Meskipun dia tidak bisa berkultivasi lagi, dia beruntung bisa menjadi manusia. Namun,
Su Han bahkan tidak bisa menjadi manusia. Saat fajar, Yue Yang dan Hao Zonghua bergegas ke bangsal. Melihat nenek yang masih tidur, mereka segera menurunkan suara mereka. Kemudian, mereka memperhatikan Zhao Yanzi dan Xie Yujia yang sedang tidur di ranjang cadangan, dan mereka sedikit terkejut. Tak lama, Zhao Hongyu dan Zhao Guang juga pergi ke rumah sakit dengan Zhao Baibai dengan pakaian kelinci putihnya. Nenek, Zhao Baibai memanggil dengan suaranya yang manis dan mengusap wajahnya yang lembut dan halus di tangan nenek. TL catatan, Baibai secara harfiah berarti putih-putih dalam bahasa Cina. Tanpa konteks ini, paragraf berikutnya tidak akan masuk akal. Hehe, ini Little White. Nenek membuka matanya dan melihat Little White sebelum menggosok pipi yang lembut dan seperti jeli dengan gembira. Dia mengatakan, putih kecil, tanpa berpikir sebelum dia menyadari bahwa itu adalah nama anak anjing mereka, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Menggelengkan kepalanya dengan riang, mata Zhao Baibai melengkung seperti 2 bulan sabit. Dia bangga bahwa dia akhirnya mendapatkan nama resminya sementara White Little White menjadi nama panggilannya. Setelah berubah menjadi bentuk manusia, dia bisa bergerak lebih banyak. Misalnya, dia dibawa ke tempat sarapan pagi ini oleh Zhao Guang dan Zhao Hongyu dan makan beberapa roti dan kue goreng dengan nyaman. Ibu, ayah, menggosok matanya, Zhao Yanzi perlahan bangkit dari tempat tidur. Tiba-tiba melihat begitu banyak orang dewasa di bangsal, Xie Yujia mendorong selimut dengan terburu-buru dan menyapa mereka satu persatu sebelum mengambil botol air panas di sudut ruangan untuk mengambil air untuk nenek. 2 gadis ini sangat baik, melihat mereka, Yue yang berkata kepada Hao Zonghua dengan suara rendah. Dia tidak keberatan dengan Xie Yujia atau Zhao Yanzi dan menemukan mereka berdua menjadi gadis yang hebat, meninggalkan pilihan untuk Hao Ren. Mereka tidak tahu bahwa Zhao Yanzi dan Xie Yujia telah mencapai kesepakatan tentang masalah ini, itulah sebabnya mereka rukun. Hao Ren berjalan keluar bersama Xie Yujia untuk mendapatkan air panas dan mengambil kesempatan untuk memeriksa Su Han di sebelah. Melalui kaca di pintu, dia melihat bahwa Su Han masih tidur nyenyak sementara kultivator perempuan berpakaian putih menjaganya tanpa bergerak. Xie Yujia tidak tahu bahwa Su Han sedang berbaring di bangsal yang mereka lewati, dan Hao Ren belum berencana untuk memberitahunya. Situasinya jelas baginya. Ia harus mendapatkan eliksir abadi dari Bunda Ratu Barat untuk menyelamatkan nenek dan Su Han. Ketika tengah hari, semakin banyak orang datang menemui nenek. Berita bahwa Ibu Hao Zonghua dirawat di rumah sakit entah bagaimana keluar, dan rekan-rekan Hao Zonghua di lembaga penelitian, teman-teman Yue yang di lingkaran sains kota Ocean Timur, para pejabat pemerintah telah datang untuk mengunjungi nenek di rumah sakit. Berita itu juga mencapai pejabat tinggi di Beijing, dan mereka memanggil Hao Zonghua, menawarkan untuk memindahkan nenek ke rumah sakit di Beijing untuk perawatan terbaik dengan jet pribadi. Hao Zonghua tidak punya pilihan selain menolak tawaran baik mereka. Setelah meletakkan meja di depan bangsal, dia meminta beberapa bawahan di institut penelitiannya untuk mencatat nama dan hadiah pengunjung sehingga dia bisa membalas budi setelah nenek pulih. Zonghua, Zonghua, wali kota Wu bergegas kepadanya dengan beberapa sekretaris. Beberapa pejabat provinsi sedang berbicara dengan Hao Zonghua sekarang, dan mereka mengangguk pada wali kota Wu ketika mereka melihatnya. Setelah menyapa mereka, wali kota Wu menyeret Hao Zonghua ke samping dan berkata dengan suara rendah, arus laut yang aneh muncul di daerah pantai, dan kami dan kamu dan Yue yang perlu melihat mereka. Hao Zonghua mengira wali kota Wu datang untuk mengunjungi kembali nenek sebagai wali kota-kota. Namun, melihat ekspresi serius yang terakhir, dia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Helikopter ada di atas Holiday Hotel, dan kita bisa melakukan perjalanan cepat ke sana dan kembali secepat mungkin, kata wali kota Wu. Baik. Kita akan pergi dan memeriksanya. Hao Zonghua memasuki bangsal dan berbisik kepada Yue yang sebelum keluar bersamanya. Zhao Hongyu telah mendorong Zhao Yanzi ke sekolah, dan Hao Ren, Xie Yujia, dan Yue yang telah bersama nenek. Melihat Hao Zonghua dan Yue yang keluar dari bangsal dengan tergesa-gesa, mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres dan keluar dari kamar setelah mereka. Di koridor, Hao Zonghua memberikan beberapa instruksi kepada perawat dan mengambil cuti dari pejabat provinsi sebelum bergegas menuju tangga bersama wali kota Wu. Little White, jaga nenek. Hao Ren menginstruksikan Little White dengan pikirannya dan berjalan menuju tangga bersama Xie Yujia. Dengan Bai Ze di rumah sakit dan pembudidaya naga langit di bangsal berikutnya, nenek akan aman. Ketika Hao Ren dan Xie Yujia berjalan keluar, mereka melihat Hao Zonghua dan Yue yang masuk ke mobil wali kota Wu yang kemudian melaju ke arah Holiday Hotel.
Hao Ren dan Xie Yujia saling memandang dan berjalan ke sudut untuk membuat bola energi sebelum terbang setelah mobil. Hao Zonghua dan Yue yang telah pergi dari pekerjaan untuk tinggal bersama nenek, dan kepergian mereka yang tiba-tiba dari rumah sakit berarti bahwa sesuatu yang signifikan telah terjadi. Di peron di atas Holiday Hotel, sebuah helikopter polisi sedang menunggu mereka. Setelah Hao Zonghua dan Yue yang naik ke helikopter bersama wali kota Wu, ia terbang ke arah Samudra Timur. Hao Ren dan Xie Yujia segera terbang di atas helikopter. Dari kejauhan, mereka melihat bahwa pusaran besar terbentuk di lautan puluhan kilometer di lepas pantai. Jejak esensi hitam naik dari pusat pusaran. Esensi iblis, Hao Ren segera mengenali esensi. Di langit di atas lautan, sekitar 6 helikopter sedang melayang dan menyelidiki. Namun, karena kekuatan mengisap pusaran yang kuat, helikopter tidak berani terlalu dekat dengan permukaan laut. Semua kapal yang dekat dengan pelabuhan East Ocean City tidak diizinkan melewati daerah ini. Namun, kota tidak bisa memasukkan alat pendeteksi ke dalam pusaran ini yang muncul tiba-tiba. Itu adalah posisi Istana Naga Lautan Timur, kata Xie Yujia kepada Hao Ren karena terkejut. Hao Ren mengangguk, akhirnya mengerti mengapa Zhao Hongyu dan Zhao Guang belum kembali ke rumah sakit setelah mengantar Zhao Yanzi ke sekolah. Posisi di mana esensi hitam keluar adalah Istana Naga Lautan Timur. Aku akan pergi dan melihatnya. Menginjak energi pedang, Hao Ren sedikit menundukkan kepalanya. Jangan. Xie Yujia segera menggendongnya dengan kedua tangan. Tidak hanya manusia tetapi kultivator tidak bisa mendekati pusaran seperti itu. Bagi manusia, pusaran berputar sangat cepat sehingga akan menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Bagi para pembudidaya, esensi iblis yang dilepaskan dari pusaran bahkan akan mengikis bola energi. Jika esensi iblis memasuki meridian mereka, tidak ada pil eliksir yang bisa menyelamatkan mereka. Menilai skala pusaran, Hao Ren menduga bahwa setidaknya setengah dari East Dragon Palace telah dihancurkan. Dia berharap para pembudidaya dan tentara semuanya telah dievakuasi. Dengan nenek dan Suhan masih terbaring di rumah sakit dan begitu banyak esensi iblis yang dilepaskan dari Istana Naga Lautan Timur, Hao Ren mengertakkan giginya dan tahu bahwa dia hanya punya satu pilihan sebelum Yazi keluar dan menangani situasinya. Ayo pergi ke surga ke-8. Hao Ren mengambil pergelangan tangan Xie Yujia dan melonjak ke langit yang tinggi. Mengangguk, Xie Yujia merasa gugup pada pemikiran bahwa dia akan melihat nenek tua lagi. Bang! Hao Ren menerobos formasi arai surga kelima secara instan. Sebelum para pembudidaya surga kelima bisa bereaksi, dia segera menembus formasi surga ke-6. Ada formasi susunan yang lebih sulit antara surga ke-6 dan surga ke-7. Sementara Hao Ren terbang dengan Xie Yujia, dia tiba-tiba berubah menjadi naga putih. Xie Yujia dilemparkan oleh Hao Ren dan kemudian diletakkan di punggungnya. Bam! Hao Ren menembak melalui formasi arai antara Six Heaven dan Seven Heaven. Sementara pembentuk alam formasi jiwa di surga ke-7 masih takjub, Hao Ren memadatkan semua esensi alam dalam tubuh naganya dan mematahkan formasi arai antara surga ke-7 dan surga ke-8. Beberapa penggarap realitas jiwa-jiwa yang berpatroli di surga ke-8 melihat seorang pembudidaya wanita cantik dengan rambut panjang berkibar melesat ke kabut surga ke-8 sambil duduk di atas naga. Seorang kultivator menunggang seekor naga. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.